Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tematik tema 2, subtema 2 ya, masuk subtema 2 pembelajaran dari pembelajaran 1 ya. Muatannya IPS. Halaman 53 52. Ayo membaca. Manusia memerlukan energi. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang macam-macam sumber energi dulu. Yang pertama, sumber energi dari makanan. Nah, energi yang kita dapatkan diperoleh dari makanan yang mengandung karbohidrat. Contoh bahan makanan sumber energi adalah nasi ya. Nah, yang kita makan setiap hari ini nasi. Nah, itu yang kita makan itu supaya kita mendapatkan energi ya. Makanya kalau orang yang belum makan biasanya lemas. Nah, kebanyakan yang biasanya pernah kan lihat ada yang pingsan ketika apel pagi Senin. Nah, pas ditanya kenapa pingsan, tadi makan belum, sarapan belum. Nah, itu makanya energinya kurang lalu badannya lemas. Kemudian juga sumber energi dari makanan itu seperti tepung terigu, jagung, kentang, sagu, dan umbi-umbian. Ini sering kita makan ya. Jagung biasanya di sayur, tepung terigu dibikin kue, terus kentang juga di sayur-sayuran, atau dibikin keripik kentang, atau dibikin cemilan-cemilan. Kemudian sagu ini sering juga biasanya dibuat untuk makanan kue ya. Dan umbi-umbian, singkong, ubi jalar, itu juga sumber energi. Nah, itulah sumber energi dari makanan. Banyak lagi yang lain ya, sumber energi yang berasal dari makanan. Selanjutnya adalah sumber energi yang berasal dari listrik. Nah, ada juga ya sumber energi dari listrik. Apa aja? Contohnya lampu membutuhkan energi listrik. Nah, lampu yang kita pakai sehari-hari itu menggunakan listrik. Nggak ada kan yang masih menggunakan lampu tembok atau lilin, kecuali kalau mati lampu ya, biasanya baru pakai lilin. Tapi kebanyakan sudah pakai, ada yang pakai genset dan lain-lain. Demikian juga dengan benda yang lain, misalnya untuk menonton televisi ya, televisi juga menggunakan listrik. Terus berkomunikasi dengan telepon genggam atau handphone, HP ya, itu juga memerlukan listrik. Enggak pak, itu pakai baterai di chargernya pakai listrik juga. Nah, memerlukan sumber energi listrik. Dan macam-macam ya, di rumah ada setrika, ada dispenser, ada rice cooker, ada kulkas, itu semuanya pakai listrik. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan air kita pun di rumah kita membutuhkan listrik untuk menyalakan mesin Hitachi-nya. Kemudian yang ketiga ada energi yang bersumber dari panas matahari. Nah, contohnya seperti apa? Panas matahari mempunyai banyak manfaat. Antara lain menjemur pakaian, ya, mengeringkan makanan, dan penerangan pada siang hari. Apalagi sekarang ini masa pandemi ini kita sangat membutuhkan energi dari panas matahari supaya meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jangan lupa berjemur ya, sekarang kayaknya panasnya kurang ya, nggak keluar mataharinya. Oke, kita lanjut itu aja. Jadi dari energi yang bersumber makanan, energi yang dari listrik, energi yang dari panas matahari. Selanjutnya energi yang berasal dari minyak bumi. Nah, ini juga sering kita gunakan setiap hari, apalagi yang pakai
di rumahnya memakai kendaraan bermotor, sepeda motor, mobil. Energi dari minyak bumi, energi dari minyak dan gas bumi diperlukan manusia untuk menunjang kegiatan sehari-hari seperti kegiatan transportasi. Tahu kan transportasi, yaitu untuk kita tumpangi, itu namanya transportasi, untuk membawa kita ke tujuan yang kita tuju, itu namanya alat transportasi. Yang tidak menggunakan minyak dan gas biasanya yaitu sepeda, beca nggak ada ya, sekarang jarang ya, perahu. Nah kalau yang menggunakan minyak dan gas ini seperti sepeda motor, mobil. Kalau yang umum itu apa? Bus, pesawat, nggak ada pesawat ya. Ada yang punya pesawat nggak? Pesawat mainan ada ya? Yang merupakan aktivitas sehari-hari yang memerlukan sarana. Misalnya kalau kita sudah nanti masuk sekolah, pasti kita menggunakan alat transportasi ini. Rata-rata menggunakan alat transportasi yang menggunakan minyak dan gas bumi, bensin ya, premium, pertalite, atau pertamax, dan lain-lain. Oke, selanjutnya itulah tadi energi yang berasal dari makanan, energi dari listrik, panas matahari, dan minyak bumi. Itu sumber-sumber energi yang kita gunakan setiap hari. Lanjut. Nah, selain menggunakan energi, kita tidak bisa menggunakan seenak hati kita, semau kita, tapi kita perlu juga menghemat energi. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menggunakan energi. Energi yang kita gunakan banyak yang berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Maksudnya apa kemarin energi yang tidak dapat diperbaharui? Energi yang bisa habis, ketersediaannya terbatas. Nah, suatu saat akan bisa habis, seperti yang dari makanan tadi itu bisa diperbaharui atau tidak? Bisa. Yang tidak bisa diperbaharui apa? Seperti minyak dan gas bumi, itu bisa habis kemarin ya, bahan-bahan tambang itu. Oleh karena itu, karena energi yang tidak dapat diperbaharui ini, kita harus menggunakannya dengan benar. Kita harus menghemat. Nah, penghematan energi dapat dicapai dengan menggunakan energi secara tepat atau sesuai kebutuhan aja. Jangan berlebihan. Misalnya listrik, gimana caranya menghemat listrik? Caranya mematikan lampu waktu sudah siang hari, menggunakannya hanya pada waktu malam hari. Misalnya pakai Hitachi yang menggunakan tandon air. Nah, kalau sudah penuh dimatikan mesinnya. Nah, terus mengurangi kegiatan yang menggunakan energi. Misalnya tadi pakai sepeda motor. Kalau jaraknya dekat, nggak usah pakai sepeda motor, bisa pakai jalan kaki atau pakai sepeda. Goes ya, goes. Terus penghematan energi dapat mengurangi pengeluaran dan mencegah perubahan iklim. Nah, maksudnya perubahan iklim itu misalnya kayak kita menggunakan sepeda motor itu kan bisa menimbulkan polusi dari asap knalpot itu. Nah, kita mengurangi menggunakan sepeda motor, otomatis juga kita mencegah perubahan iklim. Jadi udara di sekitar kita akan menjadi bersih, tidak kena polusi udara. Juga mengurangi pengeluaran, hemat juga kan. Kalau kita sepeda, kalau kita jalan kaki, tidak perlu beli bensin, bahan bakar.
Atau misalnya pakai pengering mesin cuci. Nah, kalau harinya panas kita menggunakan cahaya matahari. Nah, tidak usah dikeringkan di mesin cuci. Itu juga mengurangi pengeluaran listrik, bayar kan kita ya. Nah, penghematan energi memudahkan penggantian sumber-sumber yang tidak dapat diperbaharui dengan sumber-sumber yang dapat diperbaharui. Tadi kayak listrik itu ya. Kalau pembangkit listrik tenaga pakai batu bara itu bisa terbatas, tapi kita ganti dengan cahaya matahari yang tidak bisa habis. Nah, itu dapat seperti solar ya. Solar ada sekarang namanya pakai buah jarak. Nah, itu bisa jadi energi alternatif. Selanjutnya, upaya penghematan energi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti hemat air, hemat listrik, hemat bahan bakar, dan hemat kertas. Kertas juga jangan dibuang-buang. Ingat ya, kertas itu dibuatnya dari bahan kayu dan air. Kita menghemat kertas sama juga berarti kita menghemat kayu, menghemat pohon, menghemat air. Menghemat pohon berarti kita melindungi hutan, tidak mencemari hutan. Nah, itu kita sering banyak buang-buang kertas ya, bikin mainan di kelas biasanya, coret-coret bikin mainan. Oke, itu tadi. Nah, selanjutnya pemanfaatan energi. Nah, pemanfaatan energi ini seperti apa sih? Contohnya kalau di buku itu adalah pemanfaatan energi batu bara. Nah, batu bara merupakan fosil yang unsur utamanya terdiri atas hidrogen, oksigen, dan karbon yang bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Secara definitif, artinya secara definisi, batu bara adalah batuan sedimen yang sangat rentan dan mudah sekali terbakar. Ya, hati-hati kalau ada batu bara, jangan didekatkan dengan api ya, karena mudah terbakar. Batu bara terbentuk karena adanya endapan organik setelah melalui proses pembatu baraan. Manfaat batu bara salah satunya bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Nah, bisa jadi bahan bakar ya. Atau sumber energi alternatif selain bahan bakar minyak BBM. Nah, seperti kereta api ya, dulu ya kereta api pakai bahan bakarnya pakai batu bara. Nah, makin menipisnya cadangan minyak membuat para ahli memprediksikan bahwa batu bara yang akan menggantikan sumber bahan bakar tersebut. Para ahli sudah memprediksikan, itu artinya mengira-ngira di masa depan bahwa batu bara yang akan menggantikan sumber bahan bakar tersebut. Jadi mungkin suatu saat ada kendaraan-kendaraan kita itu pakai diolah dari bahan batu bara, bukan dari gas lagi gitu. Nah, termasuk pemanfaatan energi juga batu bara yang mutunya tinggi adalah batu bara yang jenisnya antrasit atau bitumen dan sebagainya. Jenis batu bara bermutu tinggi warnanya tuh hitam pekat dan cemerlang mengkilap-kilap gitu, menyerupai kayak kaca gitu ya, mengkilat. Tampilan fisiknya pun lebih kuat dan keras. Batu bara ini memiliki kandungan karbon yang tinggi dan kelembaban yang rendah sehingga manfaat batu bara ini lebih baik. Nah, ini gambar batu baranya kayak tadi juga ya. Nah, penggunaan batu bara itu untuk apa aja sih? Nah, pada umumnya yang sering kita temukan di sumber-sumber kayak misalnya internet atau berita, itu batu bara digunakan sebagai bahan produksi baja dan besi. Nah, itu salah satunya. Jadi baja dan besi itu juga menggunakan batu bara. Nah, selain itu juga sumber bahan bakar pembangkit listrik. Nah,
Pembangkit listrik juga bisa pakai batu bara. Bahan bakar cair juga pakai batu bara juga, kayak aspal itu ya, itu juga berasal dari batu bara. Bahan bakar produksi semen, nah, semen juga menggunakan pakai batu bara juga. Pembuatan karbon aktif juga pakai batu bara. Selain itu juga sumber bahan bakar untuk tungku hemat energi. Nah ini kayak apa ya, kayak kompor ya, tapi kompornya itu terbuat dari, biasanya pakai ini apa, serbuk gergaji, itu bekas orang menggergaji serbuknya, ditumpuk-tumpuk kemudian dilubangin di tengahnya, kemudian untuk nyala apinya pakai batu bara. Ada juga tungkunya dari besi, nah kayak kompor tapi di bawahnya ditaruh batu bara lalu dibakar. Nah, biasanya ini digunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau industri kecil. Industri kecil itu maksudnya kayak warung, kayak jualan yang di pinggir jalan itu, supaya mudah menggunakannya dan hemat energi kayak gas, lalu menggunakan batu bara. Nah, batu bara ini bisa nyala terus, dia lama habisnya, bukan kayak bara yang untuk membakar-bakar sate itu ya. Selanjutnya untuk penyerap daur ulang minyak pelumas bekas. Nah, itu. Ini penggunaan batu bara pada umumnya ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Ini sama dengan yang di buku ya. Nah, oke, itu saja. Nah, sumber-sumber energi tadi sudah ya. Sumber energi dari makanan, sumber energi yang berasal dari listrik, sumber energi yang berasal dari matahari, dan sumber energi yang berasal dari minyak bumi tadi ya. Nah, terus kita juga perlu untuk menghemat energi ya, terutama untuk energi yang tidak dapat diperbaharui. Terus kita juga bisa memanfaatkan energi, tapi tadi juga diingat kita memanfaatkannya harus dengan tepat, yaitu sesuai dengan keperluan saja, jangan berlebihan. Nah, itu saja. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.